Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran di kelas Machine Learning. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Principal Component Analysis atau disingkat PCA. Seringkali kita menemui data dengan memiliki fitur yang banyak atau dimensi yang besar. Maka dari itu, teknik reduksi data diperlukan. Teknik reduksi data digunakan untuk mendapatkan representasi data yang dikurangi lebih kecil, namun juga menjaga integritas data asli. Artinya, pemrosesan pada kumpulan data yang telah dikurangi harus lebih efisien, namun menghasilkan hasil analitis yang sama atau hampir sama. Salah satu cara untuk mereduksi data yaitu kita dapat melakukan reduksi dimensi. Reduksi dimensi adalah meringkas data dengan banyak P variabel dengan satu set yang lebih kecil dari K variabel. Berikut inilah gambarannya. Kita memiliki P variabel dan kita reduksi sedemikian sehingga jumlah variabelnya adalah K variabel. Berikut ini adalah curse of dimensionality atau kutukan dari dimensi. Kita bisa lihat dari kurvanya, sumbu X adalah dimensinya atau jumlah fitur dan sumbu Y adalah akurasi atau performance dari classifiernya. Di awal kurva cenderung meningkat atau akurasi terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah fitur. Namun kita bisa lihat kurva cenderung menurun saat performance dari classifiernya sudah sampai puncak. Artinya kita dapat menyimpulkan kita tidak dapat serta-merta menambahkan jumlah fitur dengan harapan akurasi akan terus meningkat. Tapi di sini seiring dengan penambahan jumlah fitur, akurasi dapat cenderung menurun. Artinya kita harus dapat memilih fitur-fitur mana yang relevan terhadap metode klasifikasi yang kita gunakan. Nah, kita bisa lihat di sini tujuan dari reduksi dimensi adalah menghindari kutukan dari dimensi atau curse of dimensionality. Terus kedua adalah mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma machine learning. Ketiga, data menjadi lebih mudah divisualisasi. Kita bisa dengan mudah memvisualisasi kalau fiturnya itu 2 dimensi. Fiturnya 3 dimensi kita juga bisa memvisualisasi dalam ruang 3 dimensi. Tapi kalau fiturnya kita tambah jadi 4, 5, 6, mungkin 10, itu akan sulit kita visualisasi. Jadi tujuan dari reduksi dimensi adalah salah satunya adalah data menjadi lebih mudah untuk divisualisasikan. Keempat, dapat membantu menghilangkan fitur yang tidak relevan atau mengurangi noise. Tekniknya kita bisa menggunakan PCA yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kita bisa menggunakan SVD dan teknik-teknik lainnya seperti supervised dan non-linear teknik. Selanjutnya saya akan bahas tentang metode Principal Component Analysis atau PCA, metode yang dapat digunakan untuk mereduksi dimensi. PCA merupakan teknik mereduksi suatu set variabel yang berdimensi tinggi menjadi lebih rendah, namun masih mengandung sebagian besar informasi dari awal. Terdapat dua fungsi utama dari PCA, yaitu di sini saya tebalkan reduksi dan transformasi. Saya jelaskan yang reduksi. Fungsi reduksi digunakan untuk mengurangi jumlah variabel yang awalnya sangat banyak menjadi lebih sedikit sehingga memudahkan analisis pada tahap selanjutnya. Yang kedua, saya akan jelaskan transformasi. Sedangkan fungsi transformasi digunakan untuk mengubah variabel yang awalnya saling berkorelasi menjadi tidak saling berkorelasi. Jadi contohnya kita punya variabel. Awalnya kita punya variabel tinggi badan, berat badan, umur, mungkin suhu tubuh. Nah, itu adalah variabel-variabel yang awalnya saling berkorelasi.
Setelah kita proses dengan menggunakan PCA, outputnya atau keluarannya variabel itu tidak saling berkorelasi. Nanti kita bisa lihat di perhitungan atau contoh perhitungan di PCA yang akan saya bahas selanjutnya. Berikut ini adalah tahapan dari teknik PCA dalam mereduksi dimensi. Tahapan pertama yaitu normalisasi data atau standarisasi data. Nah, normalisasi ini diperlukan untuk menghilangi efek satuan. Misalnya, kita mempunyai fitur yang satuannya berbeda, misalnya sentimeter atau kilometer. Nah, di sini kalau kita tidak melakukan standarisasi data atau normalisasi data, akan mempengaruhi proses selanjutnya, yaitu proses apa? Proses menghitung matriks kovarian. Karena tahap kedua nantinya kita perlu menghitung matriks kovarian. Di sini matriks kovarian berfungsi sebagai nilai masukan untuk mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, tahap ketiga kita menghitung nilai eigen. Eigenvalue menyatakan seberapa besar keragaman yang mampu dijelaskan oleh suatu variabel principal komponen. Nanti tahap keempat kita menghitung principal komponen. Karena nilai eigen sudah dapat, vektor eigen juga sudah dapat, maka setiap principal komponen dapat kita hitung. Nah, tahap terakhir kita lakukan reduksi dimensi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah proses pembentukan matriks kovarian. Matriks kovarian itu penyusunnya adalah varian dari atribut atau varian dari masing-masing atribut dan kovarian dari dua buah atribut. Jadi saya contohkan yang simpelnya dulu di sini. Misalnya saya punya n buah data dengan memiliki dua buah atribut A1 dan A2. Data pada atribut A1 saya simbolkan menjadi X dan Y menyatakan nilai pada atribut di A2. Jadi nanti misal gambaranlah tabel seperti ini. Ini atribut A1, ini A2. Nah, di sini nilai-nilainya ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Di sini ada Y1, Y2, Y3 dan Y seterusnya. Nah, ini kita hitung varian dari A1 dan ini kita hitung varian dari A2. Nah, ini rumusannya. Ini rumusannya mungkin nggak sulit, cukup mudah lah untuk menghitung nilai varian. Ini X topi inilah rata-rata dari keseluruhan data di X di A1. Y topi inilah rata-rata dari nilai yang semua di Y atau atribut A2. Nah, yang tadi saya sudah katakan bahwa dalam membuat matriks kovarian kita perlu juga menghitung nilai kovarians dari dua atribut. Tadi bedanya kalau varian satu atribut, kalau kovarian dua atribut. Jadi rumusan seperti ini. Di sini dikatakan jika kovarian bernilai positif, artinya kedua dimensi meningkat bersama. Jika negatif, ketika suatu meningkat, yang lain berkurang. Jadi kalau positif, grafiknya atau kurvanya seperti ini. Dimensi meningkat bersama. Ini dimensi X, ini dimensi Y misalnya. Meningkat bersama. Ini kurvanya positif. Ini nilai kovariannya positif. Kalau negatif artinya apa? Ketika suatu meningkat, yang lain berkurang. Jadi bisa gambarnya bisa seperti ini. Ini nilai kovarian negatif. Kalau 0 tidak bergantung satu sama lain. Nah, selanjutnya
Setelah kita dapat nilai varian dari masing-masing atribut dan nilai kovarian dari dua buah atribut, kita bisa membentuk matriks kovariannya. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini kita coba melakukan pembuatan matriks kovarian dengan 12 data dan 2 buah atribut. Kita hitung nilai rata-ratanya dari setiap atribut. Ini gunanya untuk nanti kita melakukan proses perhitungan atau untuk mendapatkan nilai varian dan kovarian. Kita hitung sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya ini adalah matriks kovariannya. Ini kovarian dari A1 dengan A1. Ini kovarian dari A1 dengan A2. Yang di bawah sini adalah kovarian dari A2, A1. Yang inilah kovarian dari A2, 2. Kita bisa lihat pada diagonal matriks di sini. Ini adalah kovarian dari atribut yang sama. Kovarian A1, 1, ini kovarian A2, A2. Maka dari itu, diagonal matriks ini kita bisa anggap sebagai varian dari A1, ini varian dari A2. Yang ini kovarian dari A1, A2. Yang ini kovarian dari A2, A1. Kita bisa lakukan perhitungan. Yang tadi rumusnya saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Ini adalah perhitungan dari varian dari A1. Yang ini varian dari A2. Yang ini kovarian dari A1, A2. Yang ini kovarian dari A2, A1. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari matriks kovarian tersebut. Nah, setelah dapat matriks kovarian ini, kita proses selanjutnya adalah mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks kovarian ini. Proses selanjutnya adalah mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks kovarian yang telah kita lakukan perhitungan di penjelasan sebelumnya. Di sini dikatakan jika M adalah matriks M kali M di sini adalah matriks kovarian, maka setiap skalar lambda memenuhi persamaan berikut. Ini persamaannya. Kita bisa turunkan persamaan ini menjadi persamaan ini. Sebenarnya hanya pindah ruas saja ini. Pindah ruas ke kanan ke kiri dan ditambah pengali matriks identitas. Nah, setiap nilai eigenvalue lambda maka harus memenuhi persamaan determinan sebagai berikut ini. Jadi lambda di sini adalah eigenvalue. Inilah eigenvalue. Setelah dapat nilai eigenvalue-nya, kita bisa kembalikan di perhitungan di awal untuk mendapatkan eigenvektor. Yang mana eigenvektor? Ini adalah eigenvektor. Jadi kita dapatkan dulu eigenvalue-nya atau lambdanya. Setelah dapat lambdanya, kita kembalikan rumus pertama ini untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan eigenvektornya. Karena nanti matriks atau vektor pengalih untuk mereduksi dimensi yang kita gunakan adalah eigenvektor ini. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor. Berikut inilah formula atau rumusan yang akan kita gunakan untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor. Nah, di sini yang kita lakukan perhitungan dulu adalah mendapatkan eigenvalue-nya atau lambda di sini. Nah, rumusannya kita yang menggunakan tadi rumusan determinan tersebut. Nah, di mana M adalah matriks kovarian yang telah kita lakukan dalam perhitungan sebelumnya. Ini adalah matriks kovariannya. Jadi, rumusannya adalah determinan dari matriks M dikurang lambda matriks identitas sama dengan 0. Jadi, kita jabarkan sebagai berikut. Ini matriks kovariannya dikurang lambda dikali matriks determinan. Dikali dengan matriks identitas yang dideterminankan sama dengan 0. Nah, ini
lambdanya kita kalikan dengan matriks identitas seperti ini. Selanjutnya kita tinggal kurangi matriks kovarian dikurangi dengan matriks identitas yang sudah dikalikan dengan lambda. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita lakukan perhitungan determinannya. Perhitungan determinan adalah caranya untuk matriks 2 kali 2 ini dikalikan dengan ini, lalu dikurang dengan ini dikalikan dengan ini. Ini untuk perhitungan matriks determinan dengan ukuran matriks 2 kali 2. Tapi nanti kalau kalian mendapatkan matriks 3 kali 3 atau 4 kali 4, ya beda lagi cara perhitungan determinannya. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita lakukan perhitungan sehingga menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa dapatkan nilai dari lambda. Nah, selanjutnya kita bisa dapatkan nilai dari eigen value. Ini adalah hasilnya, ini lambda 1, ini lambda 2. Kalian bisa mendapatkan nilai lambda dari perhitungan matematik, atau kalian bisa menggunakan tools yang mudah kalian gunakan seperti misalnya Python. Kalian bisa dapatkan nilai lambda 1 dan lambda 2. Ini adalah eigen value-nya. Nah, eigen value di sini kita gunakan untuk apa? Untuk mendapatkan nilai eigen vektor. Jadi rumusan determinan yang tadi kita balikan lagi ke rumusan yang pertama. Setelah kita dapatkan eigen value-nya atau lambdanya, tadi kita sudah dapatkan 2 lambda. Sekarang kita cari atau kita dapatkan eigen vektornya. Jadi pertama kita dapatkan eigen vektor untuk lambda sama dengan 411,52 atau lambda yang pertama. Jadi yang kita gunakan adalah rumusan yang pertama ini. Jadi tadi setelah kita dapat nilai atau eigen value-nya dari rumusan determinan, kita kembalikan dengan menggunakan rumusan yang pertama. Di sini tetap menggunakan matriks kovarian, terus matriks kovarian dengan eigen vektor sama dengan eigen value dikali eigen vektor. Jadi seperti ini matriks kovariannya, ini vektor yang kita cari sama dengan lambda dikali eigen vektor yang kita cari. Nah, kita turunkan sebagai berikut. Ini adalah eigen value yang pertama. Nah, setelah itu kita turunkan menjadi persamaan sebagai berikut. Jadi 47,7 dikali V1 ditambah 122,9 dikali V2. Ini sama dengan apa? Sama dengan ini 411,52 dikali V2. Ini persamaan pertama. Nah, yang kedua ini 122,9 dikali V1, 370 dikali V2 sama dengan 411,52 dikali V2. Ini adalah persamaan kedua. Kita sederhanakan sebagai berikut ini. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa dapatkan nilai V1 dan V2. Jadi untuk lambda 1 ini adalah eigen vektornya. Selanjutnya kita lakukan proses yang sama atau perhitungan yang sama untuk lambda 2. Jadi untuk lambda kedua ini adalah eigen vektornya. Berikut inilah eigen vektor yang telah kita dapat. Selanjutnya adalah mengurutkan eigen vektor berdasarkan eigen value dari nilai eigen value yang terbesar ke yang terkecil. Jadi yang nilai eigen value terbesar kita anggap sebagai lambda 1 dan nilai eigen vektor yang lebih kecil menjadi lambda 2. Jadi ini adalah vektor eigen untuk eigen value 1, ini adalah eigen vektor untuk eigen value 2. Nah, eigen vektor ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai pengali terhadap
data sehingga nantinya data yang kita gunakan memiliki dimensi yang lebih kecil. Misalnya saya punya data dengan ukuran N-nya, tadi kalau contohnya N-nya adalah 12 dan atributnya misalnya 2. Nah, kita pengalinya adalah vektor eigen yang ini misalnya dengan ukuran 2 kali 1. Jadi matriks data kita dikalikan vektor 1. Jadi ukuran ini adalah 12 kali 2 dikali dengan ukuran yang vektor ini 2 kali 1. Akan menghasilkan ukuran data yang baru adalah 12 dikali 1. Artinya apa? Terjadi reduksi dimensi yang awalnya adalah 12 kali 2 menjadi 12 kali 1. Nah, ini terlihat adanya terjadi adanya reduksi dimensi. Nah, kita di sini hanya menggunakan dimensi yang awal tuh 2. Karena 2 ya paling mereduksi dimensinya hanya mereduksi satu dimensi. Nanti kan kita bisa menemukan dimensi-dimensi yang lebih besar, misalnya ukuran dimensinya 100. Jadi kalau pengalinya adalah 10, artinya nanti akan tereduksi dimensi sebanyak 90 fitur yang tereduksi. Kita akan lakukan proses perhitungan atau proses mereduksi dimensi dari data yang telah kita gunakan sebelumnya. Jadi di proses terakhir, tahapan terakhir kita telah dapat eigenvektor ini, di mana untuk kolom yang ini menunjukkan eigenvalue yang pertama, untuk kolom yang ini adalah eigenvalue yang kedua. Lalu bagaimana menentukan eigenvektor yang kita gunakan untuk pengali terhadap matriks data sehingga akan menghasilkan dimensi yang lebih kecil? Apakah kita memilih eigenvektor yang ini atau memilih eigenvektor yang ini atau dua-duanya? Jadi tadi pertama adalah prosesnya diurutkan dulu. Jadi harusnya yang kolom yang ini nilainya lebih besar daripada yang lambda 2. Kalau ada lambda 3 berarti lambda 3 pasti lebih kecil daripada lambda 2. Kalau ada lambda 4 berarti lambda 4 lebih kecil dari lambda 3. Karena ini sudah disorting. Sudah disorting. Jadi kita udah punya dua lambda, lambda 1 dan lambda 2. Kita hitung kita hitung persentasenya. Jadi di sini kalau ini berarti 411,52 dibagi 411,52 ditambah 6,18 dikali 100%. Nah, yang ini berarti 6,18 per 411, sekian plus 6,18 dikali 100%. Nah, kita bisa lihat hasil yang ini adalah kira-kira 95% sekian lah. Yang ini mungkin hanya 4%. Nah, kita bisa lihat, kita bisa tentukan nilai yang lebih besar daripada 80% kah, atau nilai yang lebih besar daripada 70% kah, atau nilai yang lebih besar daripada 90% kah. Jadi ini membuktikan bahwa kalau kita menggunakan lambda 1 saja, itu pencirinya sudah sebesar 95% sekian. Kalau pengen 100% ya ambil dua-duanya, tapi kalau ambil dua-duanya berarti kita nggak melakukan reduksi dimensi, hanya melakukan
transformasi. Oke. Tapi nanti ini kan kita contohnya hanya 2 fitur, tapi kalau nanti ada 10 fitur, berarti akan ada 10 lambda. Ada 10 lambda. Lambda 1, lambda 2, sampai lambda ke 10. Kita bisa tentukan, kita hitung persentasenya. Kita hitung persentasenya, kita hitung persentasenya, kita hitung persentasenya. Jadi dari persentase itu kita bisa menentukan pakai lambda 1 aja kah cukup, atau pakai lambda 1 dan 2 saja cukup, atau pakai lambda 1, 2, 3 cukup, atau pakai lambda 1, 2, 3, 4 cukup. Gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan hanya lambda satunya saja. Jadi ini sebagai pengalinya terhadap matriks data. Ini adalah contoh perhitungannya untuk transformasi data atau reduksi data. Jadi kalau ini kita ambil eigenvektor full dua-duanya. Jadi lambda 1 dan lambda 2 kita pakai. Jadi ini ukurannya adalah 12 kali 2, pengalinya 2 kali 2. Pasti ukurannya tetap sama, 12 kali 2. Ini nggak terjadi reduksi dimensi, yang terjadi adalah transformasi. Jadi tadi saya bilang di awal bahwa PCA outputnya bisa transformasi dan juga bisa reduksi. Ini terlihat bahwa terjadi transformasi. Jadi ini selanjutnya, kalau kita pilih eigenvektornya, yang kita pilih adalah dengan menggunakan eigenvektor dengan lambda 1, artinya di sini 12 kali 2, dan ini pengalinya 2 kali 1. Ukurannya akan menjadi 12 kali 1. Jadi terjadi, selain terjadi transformasi data, juga terjadi reduksi data atau reduksi di dimensi di sini. Oke, berikut penjelasan dari saya terkait reduksi dimensi menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Saya Desta Sandia Prasvita, terus belajar di mana saja, kapan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.